Halo semuanya, mungkin coklat yang paling diinginkan untuk anak-anak yang bisa dibeli di supermarket adalah Kinder Surprise. Meskipun saya tidak berpikir orang dewasa pun akan menolaknya. Jadi mari kita cetak telur yang lebih baik. Ini pada dasarnya telur yang terbuat dari coklat. Atau lebih tepatnya dua jenis coklat susu dan coklat putih. Dan di dalamnya ada kapsul kuning ini yang ketika dibuka akan dibuka menemukan mainannya. Mungkin hanya saja Kinder Surprise raksasa ini hingga jadi sempurna, seperti yang ada di pabrik. Dan saya akhirnya datang seperti ini. Dapatkan like dan lebih terdahulu, maka kita akan memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana coklat ini dibuat? Ada seluruh perkebunan di mana buah kakao ditanam, dan kita beli 4 buah matang ini, mereka sangat besar dan berat. Pecah menjadi 2, dan lihat biji putih di dalamnya. Ini adalah biji kakao yang matang. Namun untuk diubah menjadi coklat, mereka harus melalui proses yang panjang. Kami masukkan ke dalam tong kayunya. Dan tutupi dengan aluminium ini. Kacang ini akan tinggal di tong ini selama 7 hari dan akan difermentasi. Ya, saatnya untuk mengeluarkan mereka. Wah, ini bagus banget. Biji kakao telah berfermentasi dengan benar, dan mereka berbau harum. Sekarang kami ambil pengering seperti ini. Dan kita taruh semua bijinya di atasnya. Atur ke dalam 40 derajat. Ini akan buat mereka tetap kering selama 7 hari. Seminggu telah berlalu dan biji kakao benar kering. Tapi untuk membuat raksasa pernyataan ramah, ini tidak cukup. Jadi saya beli banyak biji kakao kering lagi. Mereka tidak seperti milik kita ini. Jadi kita pergi keluar dan tuangkan 2 kantong kacang ini. Lalu ke dalam 2 kualinya ini. Dan kita potong kayunya. Nyalakan kompor, lalu taruh beberapa kertas kusut dalamnya. Dan beberapa kayu bakar kecil ini, lalu buat apinya. Setelah dinyalakan, mulailah aduk biji kakaonya. Dengan begitu, panggangnya lebih merata. Setelah sekitar 10 menit manggang, mereka mulai berbau yang akan enak. Jadi 5 menit lagi dan Anda bisa periksanya. Saat dipanggang, biji kakao harus mudah terlepas. Angkat mereka dari api ini. Tahap pemanggangan selesai. Sekarang ambil mangkuk lain, lepaskan cangkang dari setiap biji kakaonya, lalu dipecahkan kernel, dan taruh di mangkuk keduanya. Ya, kami punya gumpalan kakao ini. Ini mungkin bahan baku utama untuk membuat coklat susunya. Kami juga membeli kotak seperti ini. Saat kami buka, kita lihat banyak kakao butter dalamnya. Ini terlihat dan terasa seperti sabun cuci. Untuk dilelehkan dengan mudah, kami potong dengan pisaunya. Inilah proses sangat lengket. Wah, setelah 2 jam, kami memiliki baskom yang penuh dengan kakao yang dihancurkan secara halus. Untuk membuat coklat dengan benar, kita butuh mesin yang sangat lengser. Pada dasarnya, ini adalah penggilingan listrik, dengan batu gilingan seperti ini dalamnya. Kami campur gumpalan kakao, susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Ambil 1 bubuk kilo kakao, dan tuangkan ke dalam melagernya. Secangkir penuh susu bubuk, secangkir gula, dan mulai. Semua bahan dicampur dan bertahap digiling menjadi bubuk yang lebih halus. Kita tambahkan mentega kakaonya. Secara bertahap akan manas dari gesekan dan massa menjadi lebih cair. Sekarang hanya butuh waktu. Biji-bijian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Sementara itu, mari kita nyalakan mesin lain yang disebut marmite. Ini akan memanaskan coklat agar tetap cair. Isi dengan air tanda maksimum. Setelah kedua, dan nyalakan. Ini 2 jam, coklat menjadi lebih gemuk. Untuk membuat rasa seperti biasa, kami tambahkan ekstrak vanila.
juga bubuk yang disebut lecithin kedelai, digunakan dalam pembuatan coklat. Anda harus menambahkan sedikit saja, ini sama sekali tidak berbahaya, dan hanya diperlukan untuk membuat coklat lebih cair. Coklat menghabiskan 3 jam di melangir ini, lalu kita matikan, dan tuang ke dalam piring gastronom ini. Batch pertama coklat susu sudah siap. Masukkan nampan gastronom ke dalam marmite agar coklat tidak mengeras. Lalu kita muat batch berikutnya. Kali ini kita tambah gumpalan kakao secara bertahap agar blender menggiling massa kakao lebih cepat. Kemudian kita tuangkan mentega kakao secara bertahap. Saat campurannya cair, tuangkan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya. Tunggu 2,5 jam, dan kemudian tuangkan coklat ke dalam wadah ini. Dan untuk ketiga kalinya, kita tambahkan lebih banyak susu bubuk. Dan 4 jam pengadukan. Anda dapat seperti coklat susu mengkilap yang sempurna. Kita tuangkan juga. Kami butuh 2 hari untuk ngisi mangkuk gastro ini sampai penuh. Aduk semua batch ini secara bersama-sama. Selesai. Langkah selanjutnya adalah tempernya ini. Anda mungkin bertanya mengapa perlu? Saya akan menunjukkan contoh yang berdua batang. Yang satu kami tuangkan hanya coklat leleh, dan yang lainnya ditempa. Setelah mengeras, kita keluarkan. Dan yang baru saja meleleh akan sangat cepat, tepat di tangan kanan. Ini burap dan sangat lembut. Coklat tempered ini sisi lain mengkilap. Ini memiliki kristal mentega kakao yang digabungkan menjadi kristal sisi yang kuat. Ini sebabnya, ketika Anda memecahkan, ada kegentingan. Untuk kemudian melunakkan coklat dalam jumlah besar, tingkatkan kepanasannya. Aduk terus, dan panaskan coklat hingga sampai 45 derajat. Lalu keluarkan wadahnya. Kami pergi keluar, turun di piring dingin ini. Mengaduk terus, dan benar-benar membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Agar coklat mendingin sampai tepat 45 derajat, ini dia, kembalikan coklat ke api. Lalu kita panaskan hingga 31 derajat, dan kita timpulkan pampernya. Kami akan menuang coklat ke dalam bagian telur besar ini. Kita memesan cetakan ini 6 bulan yang lalu dari sebuah pabrik di Amerika, dan mereka baru saja tiba. Cetakan ini berharga 20.000 hryvnia atau 54.000 rubel. Jadi buka alkoholnya, tungkat ke dalam cetakan, dan gosok dengan serbet ini. Dengan cara ini akan benar-benar bersih dan coklat akan bersinar. Di sana kita pergi. Sekarang masukkan cetakan ini ke dalam freezer selama 1 jam. Sekarang setelah cetakan menjadi es, ambil coklatnya, tuangkan ke dalam cetakan, dan sebarkan di atas cetakannya. Coklat langsung diisi set ini. Ini harus diisi sering mungkin agar dinding memiliki ketebalan yang sama di mana-mana. Tuang kembali coklat berlebihnya. Lalu masukkan kembali ke dalam freezernya. Baiklah, mari kita isi cetakannya lagi. Dan pendekatan ketiganya, cetakan sudah sangat berat. Dan jika kita melintirnya dengan tangan Anda, kita akan tuangkan coklat ini sepanjang dinding dan sebarkan dengan spatula. Dengan cara ini kita habiskan semua coklat susunya. Tapi ada juga coklat putih di Kinder. Mari kita membuatnya.
Kita butuh cocoa butternya, susu bubuk, gula, dan listening kedelai, dan tentu saja melangirnya. Isi gelas ukur penuh dengan mentega kakaonya. Nyalakan blender dan tuangkan secara bertahap. Tambahkan sepertiga sendok teh kedelai ini. Kami ambil 700 gram gula pasir dan tuangkan secara bertahap. Dan segelas penuh susu bubuknya. Sekarang kita hanya butuh waktunya. Susu bubuk dan butiran gula akan menyusut dan mengganggu menteganya. Dan konsistensinya akan tepat dicapai selama 2 jam. Tuang coklat putih buatan kami ke dalam mermat ini. Kami akan masak coklat putih selama 15 jam. Kami akan juga redam ini. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita ratakan dengan spatulanya. Lalu tuangkan coklat putih dalam waktu yang sangat lama. Pada saat Anda menyebarkan dalam satu cetakan, yang lain punya waktu untuk mengeras. Bagian telur coklat sudah siap. Mari kita jadikan bagian tak terpisahkan dari Kinder Surprise, yang itu kapsul kuningnya. Untuk tujuan ini, kita membeli tong plastik 20 liter. Kami lepas pengencangnya untuk pegangan, dan lepaskan. Nah, rasa ini berbentuk seperti kapsul, tapi tidak ada dalam warnanya. Jadi kami membuka tutupnya, dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilukis. Kami kocok kaleng catnya, dan tutupi laras dengan warna kuning ini. Kami lukis sepenuhnya dalam 3 pendekatan. Ternyata kapsul kuning besar seperti ini. Sepertinya asli menurut saya. Hadiah macam apa yang akan dimasukkan ke dalam? Saya telah memikirkan semuanya sebelumnya dan pesan sebuah speaker Bluetooth keren ini seperti alike. Kami cetak dan simpan dalam kapsulnya. Dan ada kabel menol juga. Ini dia, kita bisa tutup. Tempatkan surprise ini ke dalam satu bagian lebih ramah. Dan keluarkan yang lain dari cetakan ini. Ya, sempurna. Pertama, kita lelehkan ujung coklat dengan kompor. Dan coba letakkan seluruh separuh telurnya di atasnya. Tapi mereka nggak cocok bersama dan ada celah yang sangat besar. Jadi kita ambil babak kedua. Kita potong semua tepi yang tidak rata dengan pisau. Lalu kita pasang lagi. Ternyata kurang lebih sama. Dan untuk merekatkan bagian ini, kita tutup bagian sambungan dan coklat putih. Dan sekarang kita sudah siap. Tapi apa Kinder dan bungkusnya berwarna-warni? Untuk buat, kita kembali mengambil formulir dan letakkan kertas timah di atasnya. Tempelkan setiap lapisan dengan pita perekat 2 sisi. Maka kita butuhkan cat akrilik, roll, kuas, dan pensil. Pertama, Anda harus buat latar belakang merah dan putih. Dan kemudian kita tempatkan huruf berwarna di atasnya. Saya pikir ini sangat cantik. Jadi kita letakkan ke bagian bawah. Dengan hati-hati kita masukkan Kinder kita. Dan bersama-sama dengan foil, angkat kembali. Tempatkan paruh kedua paket di atas. Hubungkan kedua belah ini. Dan kencangkan dengan stapler. Gunakan gunting untuk potong kertas timah. Dan tekuk ujungnya dengan hati-hati.
Lalu kita cat semua celahnya. Dan sekarang Kinder Surprise raksasa benar-benar siap. Ternyata seindah ini. Kali ini kita ulangi hampir 1 lawan 1. Dengan pertimbangan cetakan, mesin pembuat coklat, dan produk, kita habiskan biaya 50.000 griffin. Ini adalah 136.000 rubel, dan butuh waktu 5 hari untuk dibuat. Jawab saya pertanyaan, siapa yang akan sangat senang dan gembira ketika mereka melihat Kinder yang besar ini? Anak-anak tentu saja. Jadi kita samarkan dengan kainnya, Mas. Masukkan ke dalam mobil, dan bawakan ke panti asuhan ibu dan anak. Anak-anak sangat bersemangat dan membuka kejutan dengan baik lebih ini. Halo semuanya, tidak ada satu orang pun subscriber saya yang belum pernah mencoba bar bounty setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hari ini kita akan membuat bounty bar dengan ukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dari apa permen itu terbuat. Kita melihat coklat susu di bagian luar dan isi kelapa di bagian dalam. Kita pergi ke toko untuk membeli semua bahan makanan yang kita butuhkan. Hal pertama yang harus diambil adalah banyak coklat. Kita punya 150 buah di keranjang dan parutan kelapa. Kita membutuhkan sangat banyak 20 kg, 9 kg gula, asam sitrat, dan minyak kelapa. Dengan semua ini, kita bisa pergi ke kasir. Cek totalnya menjadi $390. Untuk memulainya, kita memiliki selembar papan seperti ini. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar semuanya. Dengan tangan kita, membuat sudut membulat. Bentuk bounty yang telah kita gambar, lalu memotongnya dengan gergaji kayu. Selesai. Sekarang, kita ambil plastik adonannya dan bungkus. Ambil 3 kotak coklat susu dan mangkuk. Hancurkan coklat batangan ke meja. Buka. Dan kocok potongan coklat yang sudah dipecah ke dalam mangkuk. Lanjutkan sampai mangkuk diisi sampai penuh. Selesai. Tuang air ke dalam panci. Dan lalu taruh di atas kompor. Dan semangkuk coklat di atasnya. Sekarang, cairkan semuanya dengan dikukus. Aduk sekali lagi. Lalu coklatnya mencair, dan ketika meleleh, volumenya berkurang. Jadi kita tambahkan lagi. Lalu, letakkan coklat leleh di atas papan ini. Tempatkan tatakan kita di atas meja. Sajikan dengan coklat dan ratakan. Tutupi seluruh permukaan. Dan permukaan cetakan dengan cara ini. Sekarang ambil wajan besar dan semua parutan kelapa yang kita beli. Setiap paket dibuka dan lalu dituangkan ke dalam mangkuk. Itu dia, ada hampir 20 kg kelapa di dalam panci besar ini. Sekarang, kita membutuhkan 4 kg minyak kelapa. Buka toples dan tuangkan ke panci ini juga.
Selesai. Sekarang kita membutuhkan gula dan asam sitrat. Kita akan memasak sirup invert. Buka sebungkus gula pasir, ukur 300 gram pada timbangan. Tuangkan ke dalam mangkuk. Dan yang kedua, juga 300 gram. Kita juga butuh air, ukur 130 ml. Dan tuangkan ke dalam gula. Sekarang, nyalakan ngoper selama maksimal dan tunggu sampai sirupnya mendidih. Pastikan untuk menggunakan termometer. Setelah suhu mencapai 107 derajat, pindahkan panci ke papan. Taburkan sedikit asam sitrat dan aduk. Ambil toples 3 liter dan tuangkan sirupnya ke dalamnya. Untuk setiap persiapan sirup baru, sebelumnya kita harus membersihkan pancinya. Sekali lagi, kita mengukur semuanya. Dan merebusnya, dan masih banyak lagi. Hanya 1 toples yang terisi. Tapi, itu tidak cukup. Setelah 4 jam lagi, kita merebus 8 liter sirup. Yang tersisa hanyalah menuangkan sirup ke dalam panci dan mengaduknya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa akan ada sangat sedikit isiannya. Kita membeli lagi 50 kg parutan kelapa, 10 liter minyak kelapa, dan 20 liter sirup glukosa. Semua ini berharga $315. Omong-omong, lihat ini. Ini adalah anti-stres yang sangat keren, sangat enak untuk diremas. Tuang dan toples sirup invert ke dalam panci. Buka sirup glukosa dan isi toples dengan itu agar kita paham berapa banyak yang akan kita tambahkan. Kita menuangkan 3 liter pertama. Dan kemudian 1,5 liter lagi. Sekarang, kita perlu mencampur semuanya dengan tangan, sehingga semua kelapa terendam dalam sirup dan minyak. Bentuknya berat dan kental, belum tepat jika ingin mencampurnya. Perlu tunggu setelah 20 menit. Saya mencampur semuanya dengan baik. Coklat kita telah dibukukan dalam cetakan dengan waktu yang lama. Ambil isian kelapa dari luar dan tuangkan ke cetakan. Sebarkan semuanya secara merata. Dan tekan ke bawah. Buka sebungkus serotan kelapa. Tuang sebagian besar ke dalam panci. Kali ini buat lubang kecil di kelapa, di mana kita akan menirupkan sirupnya. Dan kemudian sirup glukosanya. Buka kaleng minyak kelapa dan tuangkan 4 liter. Minyaknya cair karena sudah direndam air panas. Aduk semuanya lagi, kali ini dengan 4 tangan. Balikkan panci di atas cetakan. Dan ratakan. Tetap membuat adonan terakhir.
Ketiga, dan juga menuangkannya ke cetakan. Kita harus meratakannya dengan lebih hati-hati, sehingga bentuknya akan mirip dengan bounty. Pada awalnya, kita melakukan semuanya dengan tangan kami, dan kemudian kita dengan hati-hati memadatkannya dengan papan. Yap, setelah 2 jam kerja keras pada pencetakan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ambil semua batang coklat yang tersisa, kocok di atas meja, buka segelnya, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk. Dan taruh di atas kompor. Saat semua coklat cair, tuangkan di batas batang. Dan olesi dengan spatula. Kemudian, tuangkan mangkuk coklat kedua. Tutupi semua celahnya. Dan terakhir, mangkuk ketiga. Kita telah menghabiskan semua coklat yang kita beli. Jadi kita harus pergi ke toko lagi dan membeli lebih banyak coklat batangan. Dengan total jumlah $192. Coklat yang menetes, kita kumpulkan dari foil kembali ke dalam mangkuk. Kita hanya akan mencairkannya. Itulah berapa banyak coklat yang kita harus pecahkan. Kita akan menggunakan 2 mangkuk untuk mempercepat prosesnya. Selesai. Kita menempatkan mereka ke dalam proses uap. Kita menunggu sampai meleleh, dan kemudian kita menghancurkan lagi. Kita mendapatkan 2 mangkuk penuh coklat panas. Tapi itu tidak semua. Kita mengambil mentega, dan kita menambahkannya cukup banyak ke setiap mangkuk. Mentega akan membuat coklat lebih cair. Kita mencampurnya dengan baik. Kita menuangkannya ke atas bar ini, dan kita dapat melihat betapa indahnya bentuk coklat. Tuangkan semangkuk coklat ke dalam ratakan. Lebih banyak coklat. Kita mencoba membuat ikat di atas. Dan ini berbentuk seperti bounty. Tapi ternyata tidak begitu baik. Kita menuangkannya semangkuk coklat terakhir untuk menghaluskan yang tidak rata. Ya, setelah 3 hari bekerja, hingga pukul 2 pagi, bar bounty kita yang besar akhirnya siap. Setelah menghitung semua produk yang kita gunakan, ternyata monster raksasa ini memiliki 134 kg. Dan terdapat 643.000 kalori dalam permen ini, dan itu sangat banyak. Mari kita akhirnya memotongnya. Kita akan memotong coklat dengan hati-hati dengan gergaji besi, dan untuk isiannya, saya membeli pisau besar. Mari potong permen ini. Semua isian di permen itu rata, seperti aslinya, termasuk semua ekstranya. Bounty bar ini kita berharga $903. Potong sepotong kecil. Mari kita coba bounty besar kita. Kita tahu rasanya tidak seperti itu seperti bounty. Tapi